Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwah sekalian, kelas 11 A MAB, pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih sirah nabawiyah. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas pembahasan keempat tentang hijrah Nabawiyah, tentang hijrah ke Madinah, ya. Al-mabhasul rabi' fikih sirah fil hijrah Nabawiyah. Fikih sirah tentang hijrah ke Madinah, hijrah Nabawiyah, hijrah kenabian, ya. Ya, setelah bayat Aqabah itu selesai, ya. Lama tamat bayat Aqabah tsaniyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azina sallallahu alaihi wasallam liman kana ma'ahu bil hijrah ila Madinah. Setelah baiat Aqabah kedua selesai, Rasulullah mengizinkan orang-orang yang bersamanya yang tinggal di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Fa kharaju arsalan, lalu mereka orang-orang yang pengikutnya Rasulullah itu, para sahabat yang di Mekah itu berangkat ke Madinah arsalan secara bertahap, ya. Secara bertahap, ya, tidak langsung atau secara sembunyi-sembunyi, ya. Ya, seperti itu. Ya, itu ya. Jadi maksudnya mereka berangkat hijrah ke Madinah secara pelan-pelan, ya, secara bertahap, ya, tidak langsung secara sembunyi-sembunyi, ya, seperti itu. Waqama sallallahu alaihi wasallam di Makkah yang ta'ziru yu'zana lahu fil khuruj. Sementara Rasulullah tetap tinggal di Mekah menunggu sampai diizinkan untuk berhijrah. Ya, itu seperti itu. Fakana awwalu man hajara min Makkah ila Madinah Abu Salamah bin Abdul Asad. Orang yang pertama kali hijrah ke Madinah dari Mekah adalah Abu Salamah bin Abdul Aswad. Jadi orang yang pertama kali hijrah ke Madinah itu adalah Abu Salamah bin Abdul Aswad. Summa Amir bin Rabi'ah wa imra'atuhu Laila. Kemudian Amir bin Rabi'ah dan istrinya yaitu Laila. Summa Abdullah bin Jahash. Kemudian Abdullah bin Jahash. Summa al-muslimun arsalan. Kemudian kaum muslimin arsalan secara pelan-pelan, ya, secara bertahap, ya. Ridwanullah ta'ala alim ajma'in. Summa hajar Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab hijrah, ya. Kemudian setelah itu giliran Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wa akhuhu Zaid, dan saudaranya yaitu Zaid bin Al-Khattab. Wa Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Jadi setelah itu para kaum muslimin berhijrah secara pelan-pelan, maka selanjutnya hijrah adalah Umar bin Khattab dan saudaranya, kemudian Ayyash bin Rabi'ah. Walam yaqqa fi Makkah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Dan tidak ada yang tersisa di Mekah kecuali Rasulullah, Abu Bakar dan Abu Bakar, wa Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib. Waqilatun minal muslimina, dan sedikit orang Islam, imma li habsin aw li ghairi, baik karena ditahan atau lainnya. Jadi yang terakhir kali hijrah itu adalah Rasulullah, Abu Bakar, Ali dan beberapa kaum muslimin, ya. Jadi seperti itu. Itulah tentang hijrah ke Madinah. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq katsiran ma yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijrah. Abu Bakar itu sering minta izin kepada Rasulullah untuk berhijrah. Akan tetapi Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, la ta'jal, la'allallahu ayyaj'ala laka sahban. Jangan kamu buru-buru. Mudah-mudahan barangkali Allah akan memberimu teman. Allah akan memberimu teman dalam perjalanan ke Madinah. Fa'atna Abu Bakar ayakuna huwa. Maka Abu Bakar itu berharap sekali
agar yang menemani Abu Bakar ketika hijrah ke Madinah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Walamma ra'al musyrikuna, ketika orang-orang musyrik melihat bahwasanya Rasulullah berhijrah, bahwasanya para sahabat itu berhijrah, ya. Ketika orang-orang musyrik melihat bahwa para sahabat itu berhijrah, ijtama'u, mereka pun berkumpul, rapat, ya, mereka rapat. Wa ma'ahum iblisun fi surati Syekhin Najdin, dan bersama mereka itu iblis, ya, iblis laknatullah alaih, yang menjelma menjadi seorang kakek dari Najd. Jadi rapatnya orang kafir itu, orang-orang musyrik, dihadiri oleh iblis. Hanya saja iblis itu saat itu menjelma menjadi seorang laki-laki tua dari Najd, seorang kakek-kakek. Jadi sudah biasa ya, kalau rapat-rapatnya orang kafir, dan itu rapat penting, itu dihadiri oleh iblis, ya. Itu seperti itu. Zaman sekarang juga bisa jadi terjadi seperti itu. Rapatnya orang-orang kafir, ya, PBB dan sebagainya, itu bisa jadi ada iblis yang ya ikut rapat lah, ya, seperti itu. Fi darin nadwa, rapatnya di Dar an-Nadwa, ya, di Dar an-Nadwa. Rapatnya di Dar an-Nadwa, ya. Yastasyaruna fi amrihim. Mereka itu yatasyawaruna fi amrihim, mereka rapat untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Fatawassalu ilal mu'mar ala qudlisul muslim. Maka mereka pun sepakat, hasil rapat itu memutuskan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bistiraqi adadin minal qabail al-Quraisyiyah, dengan bersekutunya kabilah-kabilah Quraisy. Ya. Jadi kabilah-kabilah Quraisy bersekutu untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hatta yudhiya damu, agar darah beliau itu sia-sia. Wala yatamakkan Banu Hashim minal muwajahah fayaradahu bidiyah. Dan Bani Hashim tidak bisa melawan karena pembunuhan itu dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy, ya, oleh kabilah-kabilah Quraisy. Itu alasan mereka supaya ketika Rasulullah dibunuh tidak ada perlawanan dari Bani Hashim, sehingga mereka rela dengan diyat. Itu rencananya orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, ya. Fata Jibrilu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala lahu, maka Jibril datang dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabit fi hadhil lailah fi firasyik. Jangan kamu menginap pada malam ini di tempat tidurmu. Jangan kamu tidur di tempat tidurmu pada malam ini. Dilarang tidur pada malam tersebut di tempat tidurnya. Walamma jal lail, ketika malam datang, amara Rasulu Ali bin Abi Thalib ayyabita fi firasyih. Setelah malam tiba, Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur beliau. Nah, itu setelah malam tiba, ya. Wa yuwaddil amanat allati kanat indahu linnas, dan memberikan amanah-amanah yang ada pada Rasulullah untuk diberikan kepada para orang-orang yang berhak menerimanya, ya. Jadi Ali diberi wasiat untuk tidur di tempat tidur beliau dan menyampaikan amanat, memberikan amanat yang dititipkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kembali, untuk diberikan kembali kepada orang-orang yang memberi amanat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ibaratnya misalkan beliau dititipi barang, Nabi Muhammad dititipi barang, kemudian Nabi Muhammad berwasiat kepada Ali, berpesan kepada Ali untuk memberikan titipan tersebut kepada orang yang memberi titipan, ya, itu maksudnya seperti itu. Ya, itu, ya. Itu saya dikasih di sini, ya. Jadi itulah tentang kisah historinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berangkat seraya membaca firman Allah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim fahsyainahum fahum la yubsirun, ya. Membaca awal surat Yasin sampai ayat ke
ke-9. Jadi ketika beliau keluar dari rumahnya, beliau seraya membaca surah Yasin dari ayat pertama sampai ayat 9. Ya. Faghshaynahum fahum la yubsirun, ya, sampai ayat ini, ya. Wa nasara ala rusul jalisin anil indal bab at-turab. Wa nasara ala rusul jalisin indal bab at-turab. Dan beliau menaburkan debu-debu kepada kepala orang-orang yang duduk, ya, di depan rumah beliau. Jadi beliau menaburkan debu, ya, debu tanah ke kepala orang-orang yang duduk di depan pintu rumah beliau, ya, sehingga mereka tidak bisa melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumman sarafa sallallahu alaihi wasallam haitsu arada. Kemudian beliau berangkatlah, ya. Itu berangkat. Tentang ini, kisah ini Allah menurunkan ayat, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin, ya. Ini surah Al-Anfal ayat 30. Al-Anfal ayat 30, ya. Al-Anfal ayat 30. Ya, itu seperti itu, ya. Kemudian beliau pergi ke rumah Abu Bakar, ya, pergi ke rumahnya Abu Bakar. Lalu keduanya, beliau dan Abu Bakar keluar, ya, pada malam hari, ya, menuju Gua Thawr, ya. Gua Thawr yaitu yang menuju arah Yaman, ya, yang menuju arah Yaman. Itu beliau tuh berangkat bersama Abu Bakar pada malam hari menuju Gua Thawr, ya, yang ada di arah Yaman, ya. Yaitu jaraknya tempatnya tuh ke arah Yaman. Itu seperti itu, ya, ringkasnya seperti itu. Itulah, ya, itu tentang kisah hijrahnya Rasulullah, ya. Ya, itulah tentang kisah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu tentang dalam hadis yang panjang tentang hijrah ini Rasulullah bersabda kepada kaum muslimin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muslimin. Rasulullah bersabda kepada kaum muslimin, "Inni ra'aitu dara hijratikum dzata nakhlin bainal baitin wa mal haratan." Aku melihat negeri tempat hijrah kalian itu negeri yang memiliki pohon-pohon korma, ya, yang memiliki pohon-pohon korma yang sekarang menjadi kota Madinah, ya. Itu seperti itu, ya. Itu gambar tentang kisahnya, ya, tentang hadis Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, bersabda, "Ala rislik, pelan-pelan. Fa inni arju ayyuzana li." Ini masih tentang kisah hijrah, ya. Pelan-pelan aku berharap aku diizinkan. Ya, itu, ya. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Apakah engkau mengharap demikian ya Rasulullah?" Jawabnya beliau, "Naam, ya." Sehingga Abu Bakar tidak hijrah buru-buru, tapi beliau menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Kemudian kita tentang kisah Isra ini ya, tentang kisah Isra. Ibnu Syihab mengatakan, Urwah berkata, Aisyah berkata, ketika kami sedang duduk di rumahnya Abu Bakar, Aisyah mengatakan, "Fabaina ma nahnu julusun fi baiti Abu Bakrin fi nahwi Dhahirah." Ketika kami sedang duduk di rumahnya Abu Bakar pada saat siang hari yang terang, maka seseorang berkata kepada Abu Bakar, ya, "Hadza Rasulullah muqni'an fi sa'atin lam yakun yatina fiha." Itu Rasulullah datang dengan menutup kepalanya. Beliau datang pada saat di mana beliau tidak biasa datang pada saat tersebut. Jadi tidak biasanya beliau datang. Berarti karena beliau datang, berarti karena ada urusan penting. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, ya, fidan lahu abi wa ummi, ya, tebusan baginya, ya. Jadi aku menebusnya dengan ayat ini. Buku ini ucapan orang-orang Arab ya, yang biasa diucapkan. Allah ma'jabi fi hadhihi amrun. Demi Allah, beliau tidak datang pada saat-saat ini kecuali karena ada urusan penting, ya. Illa amrun, sudah ada urusan penting. Kemudian Rasulullah minta izin, lalu diizinkan. Setelah itu beliau berkata, ya, jadi Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, ya, aku akan hijrah, aku akan keluar dari sisimu, ya, aku akan pergi gitu, akan hijrah. Maka Abu Bakar berkata, innama hum mahluka, sesungguhnya mereka adalah keluargamu. Maka Rasulullah bersabda, fa inni qad uzina li fil khuruj, aku telah diizinkan berhijrah. Maka Abu Bakar berkata, ashabu bi anta ya Rasul. Bagaimana dengan para sahabat ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ya. Maka Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, ambil salah satu dari dua kendaraanku, ambil salah satu dari dua ontaku ini, ya. Fakhudh dari rahilati hataini. Fakhudh, ya, dari rahilati hataini, salah satu dari dua ontaku ini. Maka Rasulullah bersabda, bisaman, ya, tapi dibayar, ya, aku membelinya, ya. Maka Aisyah berkata, maka Abu Bakar menyiapkan onta tersebut, ya, menyiapkan supaya bisa digunakan untuk berangkat berhijrah, ya. Dan dibuatkanlah makanan untuk dimakan dalam perjalanan, ya. Itu tentang kisah hijrah, ya. Nah, Faqatat Asma binti Abu Bakar qat'atan min Taqiyah. Lalu Asma binti Abu Bakar memotong secari kain dari nitoknya, ya, ikat pinggangnya. Secari kain dari ikat pinggangnya dipotong. Farabatat bihi ala famil jirab. Lalu mengikatnya di mulut geriba, mulut wadah dari kulit, ya. Jirab itu wadah dari kulit. Kemudian kain tersebut, ya, potongan kain tersebut digunakan untuk menutup mulut geriba, wadah dari kulit. Fabidzalika sumiyat dzatun nitaq. Oleh sebab itulah Asma binti Abu Bakar disebut dzatun nitaq. Perempuan yang memiliki ikat pinggang, atau memotong ikat pinggangnya, menyobek ikat pinggangnya. Kemudian Rasulullah menuju gua Sur. Famakatha fi thalathah layalin, lalu tinggal di gua Sur selama 3 malam. Ya. Yabitu indahuma Abdullah bin Abu Bakar. Ya. Dan yang tinggal bersama beliau keduanya adalah Abdullah bin Abu Bakar. Ya. Ghulamun, saat itu Abdullah bin Abu Bakar masih kecil, ya. Saat itu Abdullah bin Abu Bakar masih kecil. Nah, itu, ya. Kemudian ini Abdullah bin Abu Bakar itu pada waktu sahur, waktu sebelum subuh keluar dari Gua Sur, dari Gunung Sur, Bukit Tur, ya. Jadi Abdullah bin Abu Bakar ikut bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian pada waktu sahur, waktu sekitar jam 3:30, ya, atau sebelum subuh, ketika masih gelap,
dia keluar dari Bukit Thur menuju Mekah, dan pada esok harinya sudah berada di Mekah, sehingga orang-orang Mekah menyangka ya tidak ikut hijrah. Ya, itulah seperti itu ya. Kemudian Abu Bakar itu meneliti atau dia mendengar-dengar ya, menjadi informan ya, yang memberi informasikan kepada Abu Bakar dan Rasulullah SAW ya. Jadi kalau di Abdullah bin Abu Bakar itu mendengar sesuatu dari orang-orang Quraisy, maka dia langsung menyampaikannya kepada Rasulullah dan Abu Bakar ya. Itulah sebagian kisah tentang hijrah ke Madinah ya. Masih dalam perjalanan hijrah ke Madinah, masih di Bukit Thur ya, dan kisah ini masih berada di Bukit Thur, dan insya Allah akan dilanjut pada pembahasan berikutnya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.